Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini kita akan membahas mengenai video singkat mengenai siapakah Yesus Kristus. Siapa sebenarnya Yesus Kristus? Apakah dia hanya seorang nabi, guru moral, atau lebih dari itu? Banyak orang punya pendapat berbeda, tapi hanya satu yang benar. Hari ini kita akan melihat siapa Yesus menurut Alkitab, sejarah, dan logika. Bagian yang pertama, Yesus dalam Alkitab. Alkitab sangat jelas tentang identitas Yesus. Dia bukan sekadar nabi atau guru moral atau guru biasa. Berikut beberapa pernyataan Yesus sendiri. Di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kemudian di Markus 14 ayat 61 sampai 62. Saat ditanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab, akulah dia. Yesus tidak hanya mengaku sebagai Tuhan, tapi juga menerima penyembahan dari murid-muridnya. Tertulis di Matius 28 ayat 17. Yang kedua, bukti sejarah tentang Yesus. Yesus bukan tokoh fiksi. Banyak catatan sejarah dari luar Alkitab yang membuktikan keberadaannya. Contohnya Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama. Yesus adalah seorang bijak yang melakukan keajaiban dan disalibkan di bawah pemerintahan Pilatus. Kemudian Tacitus, sejarawan Romawi abad kedua. Kristus yang dihukum mati oleh Pilatus adalah asal mula kekristenan. Bahkan sumber-sumber non-Kristen mengakui bahwa Yesus benar-benar ada dan memiliki pengaruh besar. Bagian yang ketiga, saudaraku, apakah Yesus Tuhan? Nah, ini topik menarik, topik yang sering diperdebatkan baik di medsos-medsos, TikTok, YouTube, dan di perdebatan-perdebatan terbuka. Banyak yang berkata, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tapi kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, Yesus bukan hanya mengaku, tetapi membuktikannya. Apa saja buktinya? Yang pertama, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Kita lihat di Markus 2 ayat 5 sampai 7. Kemudian yang kedua, Yesus bangkit dari kematian. Ini adalah bukti terbesar keilahiannya. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Yang ketiga, Yesus dinubuatkan sebagai Tuhan dalam perjanjian lama. Misalnya di Yesaya 9 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Allah yang perkasa. Kalau Yesus bukan Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan? Bagian yang keempat, kenapa Yesus harus menjadi manusia? Dengan risiko
Dia harus dilahirkan, harus mati, harus besar, harus tumbuh di dalam budaya setempat dan mematuhi kebudayaan-kebudayaan setempat. Kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Di Filipi 2 ayat 6-8, Yesus rela mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Ibrani 2 ayat 14, supaya Dia bisa mati untuk menebus dosa manusia. Tanpa Yesus, kita tidak bisa selamat. Dia datang untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Nah, itulah dari subjudul kenapa Yesus harus menjadi manusia. Kemudian yang kelima, apakah Yesus satu-satunya jalan? Banyak orang berkata, semua agama sama. Semua jalan menuju Tuhan. Tapi Yesus berkata, sesuatu yang berbeda. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa Dia adalah salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, dari video yang singkat ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapakah Yesus bagi Anda? Hanya seorang guru kah? Nabi? Atau Tuhan? Dan Juru Selamat? Pilihan ini menentukan hidup kekal kita. Pilihan ini menentukan hidup kekal Anda dan saya. Inilah video yang singkat. Kita berusaha menjelaskan tentang siapakah Yesus. Semoga menambah wawasan Bapak Ibu tentang Alkitab, tentang kekristenan, dan selanjutnya bisa menyelamatkan Anda. Sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan kita akan membahas materi-materi selanjutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.